Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kembali lagi hari ini Jumat 31 Juli 2020. Kembali lagi dalam ibadah doa dan renungan pembelajaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan siap ya melalui online, masih dengan online, tapi tidak mengurangi tentunya kerinduan kita, sukacita kita untuk terus lebih memahami, mengerti maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi Jumat ini kami ada dalam ibadah doa, renungan pembelajaran firman-Mu. Allah memberkati dari awal sampai kepada akhirnya. Engkau ada bersama dengan kami, mampukan jemaat Tuhan untuk menyerap, mengerti, memahami apa yang Tuhan mau lagi melalui renungan pembelajaran firman-Mu sore hari ini. Jauhkan dari segala gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan, roh jahat, singkirkan jauh-jauh. Engkau ada bersama dengan kami. Dengan segala pengucapan syukur, dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan kasih Tuhan. Renungan pembelajaran firman Tuhan sore hari ini saya ambil dari surat Ibrani. Surat Ibrani pasal yang kedua, Ibrani 2 ayat yang pertama. Ibrani pasal 2 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat firman Tuhan ini, kita melihat ada dua hal penting yang sangat perlu diperhatikan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, dan sebagai gereja pada akhir zaman ini, pada hari-hari yang terakhir ini, yaitu kalimat yang berkata, yang pertama, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Lalu yang kedua, perhatikan kalimat supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, keadaan dunia sekarang ini sebenarnya sudah semakin tidak menentu dengan berbagai macam spekulasi yang terjadi. Ya, dan kita melihat bagaimana nubuatan firman Allah tentang apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi di dunia ini betul-betul menjadi kenyataan. Nah, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, orang beriman kepada Tuhan Yesus, sebagai jemaat, sebagai gereja pada akhir zaman ini, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, kita dituntut untuk lebih bersungguh-sungguh lagi. Saya ulangi, kita dituntut untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam iman dan pengiringan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, pemahaman dan pembelajaran apakah yang terdapat dalam dua hal tersebut melalui ayat pokok ini? Pemahaman dan pembelajaran apakah untuk supaya kita lebih bersungguh-sungguh, untuk supaya kita lebih meningkatkan lagi menghadapi keadaan situasi dunia yang sudah semakin tidak menentu dengan berbagai macam masalah persoalan yang terjadi. Ya, kembali lagi melalui ayat pokok ini, dua hal tersebut adalah, perhatikan baik-baik kalimat
Yang pertama, kalimat yang pertama tadi, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah didengar. Perhatikan kalimat pertama ini. Kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah didengar. Maksudnya, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, bagaimana kita harus mempunyai prinsip pendirian yang benar akan ajaran firman Tuhan yang murni. Ini maksudnya dari kalimat pertama. Ya, mempunyai prinsip pendirian yang benar akan ajaran firman Tuhan yang murni. Artinya, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan sembarang atau asal saja untuk menelan berita-berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang benar. Ya, ini maksudnya. Harus lebih teliti. Jangan sembarang, jangan asal menelan berita-berita firman yang tidak benar. Dan kita tahu semua hari-hari ini sudah mulai begitu banyak, ya saudara-saudara, berita-berita firman Tuhan yang sudah tidak sesuai, sejalan dengan apa yang Allah mau. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga bagian A saja. Ya, perhatikan kalimat yang berkata 2 Tesalonika 2 ayat 3a, jangan memberi diri untuk disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Nah, kita sudah diingatkan dalam hal ini. Ya, lebih teliti untuk memperhatikan. Jangan memberi diri untuk disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Kita harus kembali kepada cara firman Allah yang benar ini. Ya, silakan ada pemahaman, silakan ada pengertian, silakan ada penafsiran, tetapi kembali kepada firman yang benar. Jangan lari, jangan keluar dari situ. Lalu 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius 4 ayat 13. Ya, kalimat yang berkata, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekunlah dalam membaca kitab suci. Kitab suci artinya ya Alkitab ini, firman Tuhan ini. Ya, bertekun dan baca dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sambil berdoa, mohon kepada Tuhan apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan inginkan, dan kita harus berada di situ. Jangan lari, jangan keluar dari situ. Puji Tuhan. Itulah yang dikatakan harus lebih teliti memperhatikan, supaya kita tidak dibawa keluar dari firman yang sebenarnya. Yang kedua, kalimat yang kedua perhatikan, dikatakan jangan hanyut di bawah arus. Jangan hanyut di bawah arus. Menunjukkan, saudara-saudara, jangan sampai kita ini tersesat. Jangan sampai kita ini terhasut. Saya ulangi. Jangan hanyut di bawah arus. Menunjukkan, jangan sampai kita terhasut, terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang keliru dan menyesatkan. Ya. Jangan sampai kita terhasut, terprovokasi pengaruh-pengaruh yang keliru dan menyesatkan. Jangan dibawa arus. Arus artinya, arus adalah suatu dorongan, suatu desakan, suatu pengaruh yang begitu kuat, yang lebih condong kepada hal-hal yang sangat membahayakan. Itu arus. Ya. Lebih condong, lebih kuat dorongan itu kepada hal-hal yang membahayakan. Jadi artinya, saudara-saudara, kalimat yang kedua, jangan hanyut di bawah arus, supaya kita tidak terhasut, terprovokasi. Artinya, saudara-saudara, bagaimana supaya kita jangan terbawa oleh arus pengajaran sesat,
oleh arus kuasa kegelapan, oleh arus kejahatan dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai kita terbawa, ya, terhasut, ya, saudara-saudara, hanyut dengan arus-arus pengajaran sesat, kuasa kegelapan, kejahatan dan sebagainya. Mazmur 28 ayat 3. Dalam kitab Mazmur 28 ayat 3, ya, perhatikan kalimat yang berkata, satu permohonan daripada pemazmur, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik atau orang jahat. Janganlah menyeret aku. Ya, pemazmur menginginkan supaya dia tidak terseret, ya, bersama-sama dengan orang fasik, dengan orang jahat, ya, dengan kuasa kegelapan. Dan dalam 2 Petrus 3 ayat 17b, dalam 2 Petrus 3 ayat 17b, di sana dikatakan kalimat yang berkata, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Waspada, jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Hukum yang dimaksud tentu adalah firman Allah. Hukum firman Allah. Jangan kita terseret, ya, yang tidak mengenal hukum. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita hari-hari ini kembali untuk lebih meningkatkan, untuk lebih bersungguh-sungguh, lebih maju lagi, lebih mantap lagi. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya tutup pemahaman pembelajaran dari Ibrani 2 ayat 1 ini, ya, supaya kita lebih teliti memperhatikan yang kita dengar, dan jangan sampai kita terbawa hanyut oleh arus. Jangan dibawa hanyut oleh arus. Sebab itu, dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3, 1 Tesalonika 3 ayat 3, kalimat yang berkata dalam ayat itu, perhatikan, supaya jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Jangan ada yang goyang imannya. Ya, kita harus mantap dalam iman kita kepada Tuhan. Ya, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dipengaruhi dengan iming-iming yang lain yang sudah tidak sesuai dengan firman Allah. Ini 1 Tesalonika 3 ayat 3. Supaya jangan ada yang goyang imannya. Kemudian dalam Yudas pasal 3. Yudas ayat yang ketiga. Cuma satu pasal Yudas. Ayat yang ketiga. Perhatikan kalimat yang berkata, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Jadi yang pertama tadi, apa yang harus kita buat, lakukan, ya, menghadapi atau sesuai ajaran Ibrani 2 ayat 1 ini, ya, saudara-saudara, jangan goyang. Jangan goyang. Ya, tetapi tetap berjuang mempertahankan iman. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan melalui renungan pembelajaran kita pada sore hari ini. Ya, berulang-ulang sudah saya katakan, mari mantaplah, ya, di dalam pengiringan kepada Tuhan. Ya, berdoalah kepada Tuhan. Tetap teguh, tetap kokoh, tetap kuat. Jangan mau bergeser, jangan mau dipengaruhi dengan yang lain-lain. Tetap ada di situ, sambil tentunya berdoa supaya Tuhan berikan kita kekuatan, ya, supaya iman itu tidak goyang, supaya kita dapat mempertahankan iman itu perlu kekuatan dari firman itu sendiri, kekuatan dari Roh Kudus itu buat kita. Haleluya, ya, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus itu sangat perlu di hari-hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Tetap sungguh-sungguh,
tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Itulah yang Tuhan minta dari saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk renungan pembelajaran firman-Mu lagi sore hari ini. Kami diajar supaya lebih teliti lagi memperhatikan apa yang kami terima, apa yang kami dengar, terutama kebenaran firman-Mu. Haleluya. Untuk kami tidak disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga, tetapi kami terus bertekun di dalamnya, dan supaya kami jangan hanyut di bawah arus. Haleluya. Ya, supaya tidak terseret dia bersama-sama dengan segala macam kesesatan dan kejahatan. Ya, Tuhan kiranya tolong kami supaya kami tetap teguh dan tetap kokoh, tetap kuat, tidak goyang, tetapi tetap mempertahankan iman di dalam kekuatan firman-Mu dan kekuatan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Tuhan kiranya tolong memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada dalam doa hamba-Mu kembali lagi dalam hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencaharian, anak-anak dalam studi sekolah. Allah berkati, Allah berkati. Jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan, roh jahat, singkirkan jauh-jauh segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Haleluya. Mereka-mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah beberapa saudara-saudara kami dalam nama Yesus. Haleluya. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi masalah persoalan terima kemenangan, dan yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati jemaat-Mu lagi dalam setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian mereka, dan apa yang selalu mereka terus beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dari semua korban persembahan, korban tantangan, korban ucapan syukur, Allah berkati sebagaimana firman-Mu, dan perpuluhan sebagai hak milik Tuhan yang harus mereka bawa, mereka kembalikan sebagai hak milik Tuhan. Firman-Mu akan terus mengajar dan mengingatkannya. Dan sebagaimana janji firman-Mu, tingkap-tingkap sorga, pintu langit sorga Tuhan buka, curahkan dengan limpahnya kepada jemaat yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Berkati semuanya, kembalikan waktu-waktu mendatang untuk kami kembali bersekutu bersama-sama di dalam doa, pujian, penyembahan, bahkan di dalam rumah Tuhan hari Minggu kami datang untuk beribadah lagi kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, ampuni segala kekurangan salah kami, layakkan kami terus di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami tutup ibadah doa, renungan pembelajaran firman-Mu sore hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati.